Ya, tapi ternyata Tuhan itu sudah jauh-jauh hari mengetahui. Dia mengerti bahwa dia akan menyelamatkan kita. Jadi dia menggiring kita keluar, dengan usaha kita nggak bisa, akhirnya kita keluar, akhirnya di Surabaya, kita buka kegiatan yang sebenarnya kita sendiri juga nggak berani, karena di Surabaya banyak orang-orang hebat, dengan kemampuan mereka memasak, modal yang cukup kuat dan sebagainya, tapi kita jualan nasi kuning dan mengucap syukur dengan jualan ini bisa menghidupi kita. Jadi saudara, jadi Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia akan membawa kita pada sebuah tempat yang aman, yang seharusnya memang kita berada di sana dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 56 dikatakan bahwa hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, kita harus belajar mengerti. Kadang-kadang saya juga bertanya, Tuhan maksudmu apa sih dalam setiap peristiwa ini? Terkadang yang kami takutkan adalah generasi anak-anak kami ketika mereka menghadapi situasi ini, lalu mereka bertanya, bagaimana kami menghadapinya? Itu kadang-kadang kita tidak siap untuk menjawabnya karena kita tidak mengerti apa yang terjadi dan kenapa hal ini terjadi, lalu bagaimana meresponinya. Nah, kita harus mulai belajar bagaimana mengerti. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam pengertiannya, kita harus belajar mengerti apa maksudnya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kita harus belajar menilai arti zaman ini. Kalau ada orang menilai zaman ini sebagai zaman yang berbeda, nah, apa arti zaman ini buat kita semuanya? Zaman ini adalah zaman kesulitan yang cukup lumayan, karena banyak orang mengalami kesulitan. Orang mengatakan ada zaman penghukuman, tapi juga dikatakan, saya menyebutnya sebagai zaman ujian iman buat kita semuanya. Ujian di mana mampukah kita berdiri di hadapan Tuhan, tetap seperti kita dalam menghadapi masa-masa normal. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, ini yang Tuhan suka. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Peristiwa yang terjadi saat ini adalah Tuhan tahu kekuatan saudara. Tetapi dia cuma bukan tahu kekuatan saudara, di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan itu sedang melihat. Ketika engkau berada dalam situasi seperti ini, apakah engkau masih sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Apakah engkau masih sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Apakah engkau masih mau menuruti firman Tuhan atau tidak? Atau apakah engkau masih mempercayai Tuhan atau menyangkal Tuhan? Kapan hari saya dibagikan sebuah video, cuplikan kecil, saudara ya. Lalu cuplikan itu memberikan sebuah gambaran ketika COVID lewat, raja-raja tunduk. COVID lewat, orang-orang kaya tunduk. COVID lewat, orang-orang pinter tunduk. COVID lewat, orang-orang miskin tunduk. COVID lewat, orang-orang beragama tunduk. Mereka menyembah COVID itu. Mungkin cerita itu, video itu mungkin dianggap tidak betul, tapi saya bisa membayangkan betapa situasi saat ini itu bisa mengambil pusat penyembahan kita kepada pribadi yang ditakuti. Kadang orang menyembah itu memang ada orang mengasihi Tuhan, orang mencintai, mengharapkan dia memberkati dan menyelamatkan kita. Tapi terkadang orang menyembah, itu adalah karena rasa takut. Aku kalau nggak menyembah, aku dihukum. Aku kalau nggak menyembah, aku mati.
Aku kalau nggak menyembah, aku dimasukkan dalam situasi yang sulit. Nah, itu yang ditawarkan oleh musuh. Terkadang dia tahu bahwa motivasi orang menyembah itu biasanya karena ketakutan. Dia mau dirinya selamat. Manusia itu begitu mencintai nyawanya, sampai terkadang dia merelakan untuk menyembah siapapun yang bisa membuat nyawanya tetap bertahan. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada pembunuh manusia yang hanya cuma bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa berkuasa untuk memasukkan jiwa ataupun rohmu di dalam kekekalan, dalam hukuman yang kekal. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika situasi yang terjadi kepada kita, sebenarnya Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kondisi kita, tetapi Dia ingin tahu bahwa apakah kita masih menyembah Dia, apakah kita masih memuji Dia, apakah kita masih menuruti firman Tuhan. Saya kadang-kadang berjalan merenung gini ya. Dulu banyak orang giat sekali beribadah, ataupun mereka berebut mungkin ya ingin menduduki posisi mungkin dalam pelayanan di gereja dan lain-lain. Tapi masa COVID ini telah membuat perbedaan yang luar biasa. Ada beberapa orang dari pelayan-pelayan juga, dari kegiatan gereja juga, mereka tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya. Dan apakah kegiatan dan pelayanan seperti itu masih diminati seperti dulu? Semua orang dulu berbondong-bondong ingin masuk dan ingin dalam kegiatan seperti itu mendapatkan posisi, mungkin mendapatkan kesempatan dalam pelayanan seperti itu lagi, atau sekarang sudah tidak diminati lagi. Hal-hal seperti itu saya nggak tahu. Tetapi yang jelas bahwa Dia sedang melihat dan tahu kekuatan kita. Apakah kita masih menuruti firman, masih mencintai Dia atau tidak. Itu yang menjadi perenungan kita saat-saat ini. Karena memang Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kesanggupan kita, tetapi di dalamnya Dia sebenarnya ingin melihat apakah kita ini betul-betul masih mau mengharapkan Tuhan atau tidak. Nah, saya dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 9 juga mengatakan begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Nah, Tuhan tahu betapa susahnya, saudara. Tuhan tahu betapa sulitnya mungkin kehidupan saudara saat ini. Tetapi yang dimau oleh Tuhan adalah saudara bertahan dalam iman saudara. Saudara bertahan dalam pengharapan Dia. Karena Dia sedang menyelidiki kondisi hati saudara. Apakah saudara masih menyembah Dia? Apakah saudara masih memuji Dia? Apakah saudara masih mengagumi Dia? Apakah saudara masih percaya kepada Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Allah penyembuh, Allah pembebas, Allah penebus, Allah pemulih. Nah ini, sudah kehilangan mungkin maknanya beberapa saat ini, karena mereka mengatakan bahwa sudahlah, buktinya banyak orang yang tidak sanggup. Tetapi saat ini Tuhan sedang melihat apakah kondisi kita masih bagus. Apakah kita masih berharap kepada Dia atau tidak. Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, itu memang tidak mudah bagi kita semuanya untuk tetap bertahan. Karena banyak sekali orang akan berusaha menjatuhkan pengharapan saudara. Dan di dalamnya juga ada intervensi daripada kuasa kegelapan. Di dalam Lukas pasal 18 dikatakan begini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah, apakah saudara masih berseru kepada Tuhan, siang dan malam kepadanya, ataupun sudah kehilangan kepercayaan kepada Dia, karena sudah melihat banyak anak-anak Tuhan mungkin ternyata tidak berdaya menghadapi situasi yang ada, ataupun juga dipanggil Tuhan, padahal kita tidak tahu
Mereka mungkin berkata, sebelum mereka dipanggil Tuhan, mungkin mereka berkata, ya Tuhan, nggak apa-apa. Kalau Engkau memanggil aku juga rela. Aku tetap berharap kepadamu dan percaya kepadamu. Walaupun aku tidak selamat, tapi aku tidak akan memuja situasi ini, aku tidak akan memuja ilah lain, dan aku tidak akan mengutuki Engkau, aku tidak akan beralih dari imanku daripadamu, tapi aku tetap percaya kepadamu. Kalau mereka tetap dalam keputusan yang kokoh seperti ini, berarti mereka juga dalam situasi yang baik. Akhirnya karena mereka berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Nah, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, kita masih yakin bahwa Tuhan tidak akan mengulur waktu. Dia tahu saat yang tepat di mana dia bisa menolong kita. Kalau kita keburu-buru, kita kesusu, tergopoh-gopoh, saudara dia. Ketika sebuah peristiwa terjadi, lalu kita menantikan Tuhan, lalu Tuhan ini kok sepertinya nggak menolong kita, lalu kita berlari kepada yang lainnya, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menunggu dan kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat, Tuhan yang baik, dan Tuhan tidak mencobai kita melebihi daripada kekuatan kita, maka sebenarnya kita harus yakin sekali bahwa Tuhan akan menolong kita pada masanya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Persoalannya di bawah ini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini saya kira. Ini kejadian menjelang akhir zaman memang yang dipersoalkan adalah iman. Iman kepada Tuhan. Masih ada enggak kira-kira iman di bumi ini kalau situasi yang sulit diizinkan terjadi, kalau malapetaka terjadi, kesulitan-kesulitan terjadi, apakah masih ada iman di bumi ini? Orang memang suka kenikmatan. Orang suka segala sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan memang tidak melihat seberapa punya uangnya saudara, seberapa mampunya saudara, seberapa pintarnya saudara, seberapa gagahnya saudara. Dia melihat hati saudara. Minggu lalu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa untuk melakukan sebuah mujizat ataupun untuk mengatasi sebuah masalah sebesar apapun dalam kehidupan kita, itu tidak ada masalah bagi Tuhan. Bagi Tuhan persoalan sebesar apapun, itu tidak ada masalah. Bagi dia semuanya itu gampang. Tapi seringkali yang Tuhan mau adalah, Tuhan melihat kondisi hati kita. Dia mau karakter kita, hati kita, iman kita masih ada kepada dia. Sukacita kita masih ada bersama dengan dia. Iman di bumi masih ada enggak? Kita harus tetap ada iman dan pengharapan kita. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kita harus tetap didapati oleh Tuhan sebagai orang yang percaya kepada dia. Karena pada masa akhir-akhir ini memang kesulitan akan bertambah. Kadang-kadang memang firman Tuhan juga mengatakan, oh berbahagialah orang yang dipanggil Tuhan sebelum masa-masa kesulitan itu terjadi. Karena mereka bisa beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, orang-orang yang belum dipanggil Tuhan, lalu dia sempat menikmati masa-masa yang sulit. Nah, ini yang terjadi sebuah ujian. Dan mereka nanti akan dilihat. Masihkah mereka itu berharap kepadaku? Masihkah mereka itu percaya kepadaku atau tidak? Apakah mereka ketika menghadapi kesulitan, mereka itu langsung menyerah kepada Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Ini saudara dia.
Ini renungan kita dalam menghadapi situasi yang ini, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini yang perlu kita waspadai. Dalam kesulitan ini, apakah kita kehilangan kepercayaan kita, dan hati kita menjadi jahat, sehingga berpikiran yang lain-lain, lalu kita berpikir meninggalkan Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang kan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Kita mengucap syukur, kita berkumpul, kita bisa saling menasihati, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus ini. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita harus teguh berpegang pada keyakinan iman kita. Keyakinan iman seperti apa yang saudara miliki? Masing-masing punya pengenalan dengan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Masing-masing punya rema daripada Tuhan. Peganglah apa yang saudara punya, peganglah apa yang saudara dengar, peganglah apa yang saudara yakini sampai pada akhirnya. Itu bisa menjadi milik saudara. Mungkin saudara berkata, loh Pak, saya percaya bahwa di masa yang sulit ini pun, saya juga tetap akan bisa menghasilkan. Kalau keyakinan iman itu milik saudara, peganglah itu. Maka saudara juga di saat yang sulit, saudara akan bisa keluar dari persoalan itu, bahkan saudara bisa menikmati yang baik. Kalau saudara mungkin, saya percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan saya. Loh kan orang lain nggak bisa sembuh kalau sudah kena COVID. Apa alasanmu percaya? Saya percaya bahwa kuasa Tuhan masih sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih berkuasa, peduli, dan kuasanya masih tetap sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga bisa memulihkan saya dan menolong saya. Kalau itu adalah keyakinan iman saudara, milikilah itu dan peganglah itu. Jangan digugurkan, jangan dikendorkan, jangan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena kalau kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita sampai pada akhirnya, kita akan memperoleh bagian di dalam Tuhan. Mungkin kalau sebuah peristiwa yang negatif, yang menurut dalam pikiran kita, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami pemulihan. Tapi keyakinan iman dia akan memberikan pengesahan daripada Tuhan. Bahwa pribadi ini adalah pribadi yang yakin kepada aku dan tidak tergoyahkan. Biarlah itu menjadi milik saudara. Jangan sampai kita digugurkan dalam pengharapan kita dan iman kita kepada Tuhan. Saudara, ada satu lagi yang lainnya lagi ya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 9. Ini dikatakan begini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saya berharap hati saudara tetap teguh, beriman kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita waspada. Tetapi kalau hati saudara percaya kepada Tuhan, hati saudara memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kekekalan, di dalam Tuhan ada jaminan. Hati saudara teguh, saudara akan damai. Tapi kalau saudara tidak teguh pada keyakinan iman saudara, saudara tidak damai. Saudara akhirnya tidak sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang damai sejahtera, karena hatinya teguh, dia percaya kepada Tuhan. Ini, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan segenap hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Saudara perhatikan. Orang yang hatinya teguh, itu dia dalam kesulitan apapun tetap merindukan Tuhan. Kerinduan saudara pada Tuhan seperti apa saat ini? Semakin kesulitan hidup datang, mungkin saudara semakin tidak rindu sama Tuhan. Tapi saudara, ketika sudah percaya dan keyakinan iman saudara teguh kepada Dia, saudara tetap merindukan Tuhan. Ada enggak kerinduan itu kepada Tuhan? Masih ada enggak rasa rindu itu kepadanya?
Mari kita pulihkan itu. Pada waktu malam aku merindukan Engkau, juga dengan segenap hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saya perhatikan. Kalau memang tahun ini ataupun situasi yang sekarang ini dianggap sebagai tahun penghakiman atau tahun penghukuman, atau bagi saudara dianggap sebagai tahun apa? Bagi kami sendiri tahun pengujian iman yang paling menentukan. Tahun pemurnian kepercayaan kita kepada Tuhan. Tahun pemurnian pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab apabila apabila Tuhan datang menghakimi bumi, Tuhan datang melihat kondisi hati saudara dan saya. Tuhan datang memberikan sebuah izin pada sebuah peristiwa terjadi. Dia ingin melihat, masihkah engkau sungguh-sungguh kepadaku? Masihkah engkau sungguh-sungguh mencari aku? Masihkah engkau sungguh-sungguh percaya kepada aku? Masihkah engkau sungguh-sungguh beriman kepada aku? Dan kalau saudara sudah terbiasa berjalan dalam hidup yang benar, artinya kalau hati saudara ternyata tidak digoyahkan dengan situasi ini, hati saudara masih teguh, hati saudara damai sejahtera, hati saudara masih percaya kepada Tuhan, hati saudara masih rindu kepada Dia, saudara masih mencari Dia, mungkin saudara akan diberikan pengertian yang baru oleh Tuhan bagaimana menghadapi situasi ini. Tapi buat orang lain yang sudah mulai goyah, yang sudah mulai bimbang, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, ketika penghakiman ataupun ketika sebuah hukuman atau ketika sebuah peristiwa yang buruk terjadi, itu dengan tujuan adalah supaya penduduk dunia belajar apa yang benar. Belajar apa yang benar. Divisinya mereka akan mengenal Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Lagu pujian tadi mengatakan bahwa ini saatnya. Mereka akan melihat saudara dan saya. Mereka akan melihat pengharapan saudara. Mereka melihat bagaimana saudara menghadapi situasi. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan meninggikan Tuhan. Dan mereka akan memasyurkan Tuhan. Ialah situasi yang ada sekarang tetap membuat kita percaya kepada Dia. Tetap yakin kepada Dia. Karena memang Tuhan ingin mengetahui sebenarnya kondisi hati saudara ketika menghadapi situasi ini seperti apa. Yang dipentingkan di sini adalah Tuhan ingin melihat ketika situasi yang sangat berat bagi seseorang itu terjadi. Dikatakan, kira-kira kalau hal itu terjadi, dan situasi ini tambah lama, tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dikatakan, masih ada nggak iman di bumi ini? Biarlah itu dikatakan dalam diri saudara, Tuhan masih ada. Itu saya, Tuhan. Tuhan, saya masih percaya kepadamu. Mungkin Elia berkata, cuma aku seorang diri Tuhan di Israel, nabimu. Tuhan berkata kepada Elia, masih banyak, kok ada 70, ada lebih. Setelahnya itu. Jadi ketika Tuhan ingin melihat kondisi hati kita, biarlah kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan masih ada kok, aku masih percaya kepadamu. Tuhan, aku masih berpengharapan kepadamu, aku masih mencarimu, aku masih memujimu, aku masih menyembahmu, walaupun kekuatanku sekarang mungkin tinggal menipis, pengharapanku mungkin tinggal rasanya tidak mungkin lagi aku bisa bertahan dengan situasi yang sekarang. Tapi Tuhan, aku mau Engkau masih melihatnya dan mendapati bahwa aku memang pribadi yang bisa kau katakan bahwa kekuatanku tidak seberapa, tapi aku masih mau menuruti firman-Mu. Karena aku berharap daripada firman-Mu, aku bisa mendapatkan sebuah mujizat. Dan aku masih yakin bahwa firman-Mu masih berkuasa sampai saat ini. Aku masih yakin bahwa nama-Mu itu masih berkuasa. Aku masih yakin bahwa perhatian-Mu itu masih sama kepadaku. Aku masih yakin bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi aku, dan Engkau Tuhan yang memelihara aku dalam hidup ini. Terakhir, saya tutup buat saudara. Ini penghiburan buat kita semuanya. Dalam Mazmur 103, ayat 3 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini iman kita kepada Tuhan. Ini kepercayaan kita.
kepada Tuhan. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kalau ada kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau dia mengampuni, ya mengampuni. Dia membereskan semuanya. Dan tidak menghukum kita dan mengingat kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia, bukan takut pada situasi, bukan takut pada yang ada, sampai seperti video yang saya ceritakan, mereka menyembah situasi itu, menyembah hal itu, mereka tunduk, mereka mengaguminya, mereka begitu ketakutan ketika Dia lewat, mereka menyembahnya, mereka menghormatinya. Tapi di sini kasih setianya berlaku atas orang-orang yang takut akan Dia. Biar rasa takut kita tetap ada kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan lagi. Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan mengatakan, adakah Tuhan memberi batu kepada anak jikalau anak itu meminta roti? Tidak mungkin. Ketika Tuhan menganggap saudara sebagai anak, lalu saudara takut akan Dia, saudara menghormati Dia, tidak mungkin Bapa mencelakakan saudara. Tidak mungkin Tuhan membinasakan saudara. Tidak mungkin Tuhan berpikiran jahat kepada saudara. Saudara yakin sendiri dalam Yeremia pasal 29, kamu tahu nggak rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Rancangan yang baik, rancangan masa depan, yang gilang gemilang, masa depan yang cerah. Jangan terpikir dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan situasi ini, sebenarnya Tuhan mau membunuh saya, Tuhan mau membinasakan saya, Tuhan mau menghancurkan saya. Tidak, Tuhan sayang kepada saudara. Mungkin ada orang lain kanan kiri mengalami sebuah peristiwa. Oke, itu urusan Tuhan dan Tuhan mengerti apa yang dikerjakannya kepada mereka. Tapi kepada saudara yakinlah sekali dan percayalah bahwa Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berlindung kepada Dia, kepada orang yang bergantung kepada Dia, yang kepada orang yang teguh pengharapannya kepada Dia. Tuhan sayang sekali. Ayat 14 Dia tahu. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini cuma debu. Kita ini ditiup saja sudah terbang, hilang. Ya, kita dihamburkan dan lenyap. Gampang sekali. Kalau Tuhan mau membinasakan kita, atau membinasakan saudara, itu gampang sekali. Tidak harus lewat situasi yang seperti ini. Dia bisa memiliki berbagai cara. Kalau memang sampai tujuannya seperti itu. Tapi tidak. Tuhan menjagai saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Walaupun kita ini debu, Dia sayang kepada kita. Kepada orang yang takut akan Dia, Dia begitu sayang. Dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dijagainya kita. Dia tidak menimpakan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Kalau ada ujian yang terjadi kepada kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan peduli kepada kita. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang kita harus lakukan kepada situasi yang sekarang. Saya yakin Tuhan mencintai saudara dan saya. Dan memperhatikan saudara dan saya. Kalau hari ini ada yang buntu, kalau hari ini sudah ada yang patah semangat, kalau ada hari ini yang sakit, lalu kehilangan kepercayaan tentang kuasa Tuhan. Mari kita bangkitkan pengharapan kita dan iman kita kepada Tuhan. Kita keyakinan yang sama yang saudara miliki sebelumnya, tanamkan dalam diri saudara, biarlah itu teguh dalam diri kita. Karena hanya orang-orang yang teguh, hanya orang-orang yang hatinya teguh, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjagainya dan menunjukkan kesetiaannya yang besar. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita semuanya, dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau bagikan. Terima kasih buat pengertian ini. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa supaya setiap kami
Engkau kuatkan iman dan pengharapan kami. Berikan pengertian-Mu kepada kami semuanya, supaya kami bisa keluar dari situasi ini. Kami berdiri dengan teguh, kami menghadapinya, kami lolos, kami kuat, kami menang, kami tetap memuji-muji Tuhan, kami tetap takut akan Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap meninggikan Tuhan, kami tetap mencari Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, dan kami rindu supaya Tuhan mendapati kami tetap beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami rindu kasih karunia-Mu mengalir dalam kehidupan kami terus-menerus. Kami rindu kuasa-Mu penuh dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi yang ikut gabung pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan jalan keluar-Mu, berikan pertolongan-Mu buat situasi mereka. Berikan pertolongan-Mu dengan luar biasa. Yang sakit Tuhan, Kau menyembuhkan, Kau menjamah, bahkan memulihkan dengan segera. Yang mengalami masa kesulitan, Tuhan berikan jalan yang baru. Engkau adalah Allah pembuat jalan. Engkau menunjukkan jalan kepada umat-Mu. Engkau sayang kepada kami semuanya. Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau tidak mengizinkan kami melihat kebinasaan, tapi Engkau mengizinkan kami melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semuanya. Engkau dipermuliakan melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Berkat atas kami semuanya, biarlah kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, sukacita melimpah atas setiap pribadi yang ikut pada acara pada sore hari ini. Dan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Budi.